Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulai renungan harian kita pada kali ini. Mari sebelum itu, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan sampaikan melalui hamba-Mu untuk kami. Biarlah firman-Mu yang tersampaikan dapat berbuah, tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mulai pendengaran firman ini, kami sudah siap untuk mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Pada renungan kali ini saya akan ajak kita untuk membuka dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6, mari kita buka. Amsal 20 ayat 6. Yang sudah dapat mohon diperhatikan biar saya bacakan. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi saya baca. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Di sini kita melihat kata setia ya saudara ya. Melihat kata setia, orang yang setia. Dan judul renungan firman pada kali ini yaitu setialah. Saya akan bahas tentang setia saudara. Saya akan bahas tentang setia. Setia berasal dari kata Yunani yaitu pistos, yang artinya setia, yaitu mempercaya atau mempercayai secara teguh yang dipercayakannya. Ya, setia berasal dari kata Yunani yaitu pistos ya saudara ya, yang artinya setia, yaitu percaya atau mempercayakan secara teguh yang dipercayakannya. Ya, sifat inilah yang benar-benar harus dibangun di dalam hidup kita, di dalam diri manusia ya. Ini benar-benar harus dibangun dalam hidup kita, di dalam diri manusia ya. Dan sifat ini juga adalah sifat yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sifat setia sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan, bahkan saudara, bahkan manusia juga memperhitungkannya ya saudara. Ya, jika kita mengenal seseorang yang setia, alangkah bangganya kita, alangkah bahagianya kita mendapat orang-orang yang setia di sekeliling kita ya saudara ya. Begitupun Tuhan sangat memperkenankan orang yang setia ya. Dalam Amsal 19 ayat 22a juga mengatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya, Amsal 19 ayat 22a mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Mari kita buka Amsal 19 ayat 22a. Amsal 19 ayat 22a akan saya bacakan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya ya saudara. Kesetiaan itu diinginkan banyak orang, terlebih Tuhan ya saudara. Beberapa contoh orang-orang yang setia ya saudara ya, saya ambil dalam Alkitab. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab yaitu Daniel. Daniel sangat setia kepada Tuhan. Kita tahu ya saudara ya, Daniel itu sangat setia kepada Tuhan. Walaupun dia ada di dalam pembuangan pada saat itu ya, dan ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kita tahu ya saudara, Daniel tidak pernah sedetik pun melupakan kewajiban-kewajiban ibadahnya ya saudara. Daniel tidak pernah melupakan kewajiban-kewajiban ibadahnya ya, walaupun dia ada di dalam pembuangan, ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dia tidak pernah meninggalkan kesetiaannya untuk beribadah ya. Ada di Daniel 6 ayat 6. Coba kita baca di Daniel 6 ayat 6. Kita buka Daniel 6 ayat.
Perhatikan saudara, maka berkatalah orang itu, ya, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya, ya. Sekali lagi, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya, ya. Ini perkataan ketika para pejabat tinggi dan wakil raja pada saat itu mencari-cari kesalahan Daniel untuk mendakwa Daniel, ya. Tapi Daniel juga tidak bisa terbukti salah oleh mereka. Yang mereka dapat hanyalah kesetiaannya untuk beribadah kepada Allahnya, ya saudara. Bagaimana mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel untuk mendakwa Daniel, tetapi Daniel tidak ditemukan bersalah. Yang mereka temukan pada Daniel yaitu kesetiaannya untuk beribadah terus kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, ya. Maka dari itu Daniel selalu dinaungi oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kita tahu cerita soal Daniel, ya saudara. Kuasa Tuhan selalu melingkupi Daniel karena kesetiaannya. Yusuf juga saudara, ya. Yusuf juga, kita tahu Yusuf juga setia mempertahankan karakternya yang baik. Kita tahu Yusuf adalah orang yang sangat baik. Dia sanggup setia mempertahankan karakternya yang baik, ya. Kita tahu Yusuf adalah manusia yang terhianati, ya saudara, ya. Bahkan yang mengkhianatinya adalah keluarganya sendiri, keluarga kandung, keluarganya sendiri yang mengkhianati. Singkat saja saudara, singkat saja. Tetapi karena kesetiaan Yusuf, ya, kepada kebenaran, kesetiaannya kepada kebenaran, Tuhan pun memelihara hidupnya di tengah-tengah kesulitan Yusuf, ya saudara. Ada dalam Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Coba kita buka Kejadian 29. Kejadian 39 nih saudara, ya. Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, ya. Inilah hasil dari kesetiaan Yusuf, saudara. Tuhan menyertai Yusuf di tengah-tengah kesulitannya, ya. Bahkan kepala penjara pun mempercayai Yusuf. Dan ada kalimat terakhir di ayat 23, Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, ya. Dibuat Tuhan berhasil. Itulah hasil dari kesetiaan Yusuf menjaga hidup yang benar, saudara, ya. Setia, dia selalu setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan kita kepada Tuhan juga dapat kita buktikan, ya saudara, ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan dapat kita buktikan lewat ibadah kita, saudara. Lewat ibadah kita dan juga hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Bahkan juga di hadapan manusia. Kita dapat buktikan lewat ibadah kita, bentuk kesetiaan kita dan hidup yang benar di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan manusia. Situasi sulit ini, ya, situasi sulit ini di tengah pandemi Covid, saudara, adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk kita benar-benar menunjukkan kesetiaan kita dalam mengasihi Tuhan. Ini saat yang tepat sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana kesetiaan kita di dalam mengasihi Tuhan, ya saudara, ya. Jika kita setia kepada Tuhan, ya, di tengah-tengah pandemi ini, kita tahu, maka Tuhan pun pasti setia menjaga dan memelihara hidup kita.
Tuhan pasti membalas. Nggak mungkin kita sudah setia sama Tuhan, Tuhan nggak balas kesetiaan kita. Pasti Dia balas. Pasti Dia balas dengan menjaga dan memelihara hidup kita. Itu sudah pasti, saudara ya. Tuhan juga lebih menyukai orang yang setia ya saudara ya, daripada korban persembahan. Tuhan lebih menyukai orang yang setia daripada korban persembahan. Seberapapun korban persembahan saudara ya, tidak ada artinya saudara, jika tidak ada kesetiaan dalam hati saudara kepada Tuhan. Ya, coba kita buka Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia. Ya, dengar Tuhan berbicara ini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ya, mungkin dalam perjanjian lama itu korban sembelihan atau korban bakaran nih saudara. Tapi kita sekarang hidup di perjanjian baru, yaitu korban persembahan. Tuhan lebih kalau dibilang Tuhan lebih menyukai orang yang setia daripada korban persembahan. Bukan berarti kita harus setia tapi kita nggak memberi persembahan, enggak, bukan berarti begitu saudara. Alangkah baiknya kita memberi persembahan dan juga kita mempunyai hati yang setia. Ya, itu sangat berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyukai orang yang setia. Ya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dalam perjanjiannya saudara ya. Upah kesetiaan kita kepada Tuhan adalah kebahagiaan dan mendapat perkenanan Tuhan. Upah yang kita dapat atas kesetiaan kita kepada Tuhan adalah kebahagiaan dan mendapat perkenanan Tuhan. Tetapi yang terutama yang kita dapat yang terutama yang akan kita dapatkan, yaitu apa saudara? Yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Mahkota kehidupan yang kekal, itulah upah kesetiaan kita. Ada dalam kitab Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Mari saya akan bacakan Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya saudara, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini perkataan Tuhan. Tuhan meminta kita setia dalam situasi apapun. Ya, dalam situasi apapun setialah kita untuk mengasihi Tuhan. Apa yang akan kita dapat? Walaupun memang sulit untuk menjangkau Tuhan ya, dalam situasi sulit kita dalam hal-hal situasi yang sulit kita untuk menjangkau Tuhan, tetapi Tuhan akan menjanjikan mahkota kehidupan bagi orang yang setia kepada Tuhan. Ya saudara ya, kesetiaan seseorang juga akan diganjar dengan promosi dan tanggung jawab saudara yang lebih besar. Maksudnya itu tanggung jawab yang lebih besar atau naik level lah saudara ya. Naik level, kita akan diberi promosi dan tanggung jawab yang lebih besar atau naik level jika kita punya kesetiaan. Ada dalam Matius 25 ayat 23. Mari kita buka Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Saya akan bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, kita diberi promosi. Ini perumpamaan sebagai Sebagai tuan dan hamba ya. Begitupun kita, Tuhan dengan kita. Jika kita selalu setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar, naik level,
promosi yang baik, ya. Bahkan kita turut hadir dalam kesenangannya. Ya saudara. Jadi jangan mundur saudara, jangan mundur atau lemah ya dari kesetiaan kita. Mari pertahankan kesetiaan kita sampai mati. Dan sekali setia tetap setia, Tuhan akan lebih setia kepada kita. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar ini menjadi pembaharuan buat hidup kami, untuk menyegarkan iman kami, kehidupan kami, agar kami bisa setia kepada Tuhan, agar kami bisa setia mengasihi Tuhan. Karena kami ingin Tuhan juga mengasihi setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu. Ajar kami selalu Tuhan untuk setia kepadamu. Biarlah Tuhan firman ini tertumbuh, berakar dalam hidup kami dan menjadi rema dalam hari-hari kami. Kami akhiri pembicaraan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.